وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sekalian saya muliakan, kita kembali dapat berjumpa dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan ilmu kita bermanfaat. Allah karuniakan kepada kita kedekatan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah untuk beliau mengajarkannya kepada kita sekalian, insyaallah. Dan kajian kita masih berada dalam afatul lisan, ya, bahaya-bahayanya lisan, begitu kan ya? Sampai di mana, namimah? Iya, bencana lidah yang namimah. Baik, seperti biasanya sebelumnya kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair wa qurbin wa thawabin wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu jami'al anbiya wal mursalin kulli ajma'in. Wa nazzalna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil muqaddam bin ali barawi sayyidina Abdullah bin Mukarram Idris fakhrul wujud asy'ab bin Salim wa salim wa qurratu marsalim radhi Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Salim Habsyi ala badal Habsyi ثم إلى الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي التوسي إلى رواية أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min afatil lisan. Berkata Imam Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasai Ad-Diniyah halaman 350, yang berbahasa Arab halaman 382, yang berbahasa Indonesia halaman 568, yang cetakan terbaru. Beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu wa nafa'na bih bi ulumi fid dharain amin. Wa min afatil lisan an-namimah. Dan salah satu dari bahaya-bahayanya lisan adalah an-namimah, namimah, adu domba. Wahia, apa itu namimah? Naqlu kalamin nas, memindahkan ucapan orang, ba'dhum ila ba'd, seseorang kepada orang lain, biqas yaqsud bidzalikal ifsad wal fitnah bainahum. Dia bertujuan dengan memindahkannya tersebut berbuat kerusakan dan terjadinya fitnah di antara keduanya. Misah-misahin orang dari yang dia sayangi. Galallahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qalam ayat 68. Al-Qalam ayat 10-11. Wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah kamu mematuhi orang halaf. Halaf tukang sumpah. Halaf orang yang gampang bersumpah. Mahin yang hina.
hammazin masya'in binamim. Hammazin tukang bawa-bawa omongan, masya'in yang dia jalan-jalan, binamim menebarkan namimah, menebarkan adu domba. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah fattat, tidak akan masuk surga qattat. Siapa qattat? Wa huwa an-namam, yaitu orang yang tukang adu domba. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah, sejelek-jelek hamba-hambanya Allah adalah al-masya'una, orang-orang yang berjalan ke sini ke situ, ke sana ke situ, bin namimah, bawa omongan. Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang mana dia memisah-misahkan orang, bainal ahibbah, antara seseorang dengan yang dia cinta. Yang asalnya saling sayang jadi ada rasa saling benci disebabkan karena ucapan-ucapan tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda kita Nabi besar Muhammad, innan namima wal hiqd finnar, sesungguhnya namimah ngadu domba, wal hiqd dan dendam, finnar tempatnya adalah di neraka. La yajtami'an, tidak akan berkumpul keduanya, fi qalbi mu'min, fi qalbi muslim, dalam hatinya orang muslim. Udah penuh dendam, suka namimah pula. Waduh, ini bukan muslim nih, kata Nabi Muhammad gitu. Ya Allah, serem benar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, laisa minni, bukan termasuk dari kelompokku, dzu hiqdin, orang yang memiliki kebencian, wala namimatin, dan orang yang suka namimah, mengadu domba satu sama lain, wala kahanatin, ataupun orang yang tukang sihir, yang suka datang ke tukang-tukang sihir, atau dianya yang berbuat sihir, ya, kahana itu ya. Wala ana minhu, dan aku tidaklah termasuk di antara orang-orang tersebut. Maksudnya aku nggak ada urusan sama mereka, mereka juga bukan termasuk urusanku, kurang lebih begitu ya. Siapa itu? Arti kata-kata laisa minni wa ana minhu itu seperti itu. Aku nggak punya urusan sama mereka, mereka nggak ada urusan sama aku. Artinya bukan termasuk dari kelompokku, katanya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Yaitu orang yang punya dendam, orang yang suka ngadu domba, dan juga orang yang suka sihir-sihir orang, berbuat perdukunan, berbuat perdukunan. Tsumma tala, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, membaca firman Allah SWT, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, bukan disebabkan karena perbuatan mereka, artinya dianya nggak ngapa-ngapain tapi dijahatin sama orang lain. Nah, orang-orang yang berbuat jahat kepada orang mukmin yang seperti ini, faqad ihtamalu buhtanan, dia telah menanggung sebuah fitnah besar, wa ithman mubina, dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa besar, wa ithman mubina, dan telah melakukan perbuatan dosa mubina yang terang-terangan. Qala ba'du salafis salih rahimahumullahu ta'ala, dan berkata sebagian orang soleh, seseorang yang soleh dari salaf, kaum salaf yang terdahulu, ada yang mengatakan la yakunun namam illa walad zina, tidak ada yang jadi tukang namimah kecuali anak dari hasil zina. Na'udzubillah min dzalik. Wa min aqbahan wa min namimah wa afhashiha wallahu a'lam bissawab. Teman-teman sekalian saya muliakan, salah satu bahayanya lisan, mindahin omongan dari satu orang kepada orang yang lainnya, gitu ya. Orang omong tentang orang lain, gitu kan. Nah, itu bisa jadi dosa karena itu namanya ghibah.
kan begitu. Bisa juga nggak dosa karena lagi nyari hukum misalnya, atau lagi curhat kepada seseorang yang dia pikir bisa memberi solusi. Ya, itu nggak dosa teman-teman sekalian. Salah satu dari namimah yang salah satu dari ribah. Kalau namimah selalu haram, tapi ribah itu ada ribah yang halal, ada ribah yang boleh. Bukan berarti hore ada ribah yang boleh, mari kita berribah, nggak gitu ya. Nah, maksudnya ribah dalam hal ini diperbolehkan. Ribah itu kan menyebutkan aibnya orang lain. Ada yang diperbolehkan. Gimana kasus yang diperbolehkan? Imam An-Nawawi menyebutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, beberapa macam-macam ribah yang diperbolehkan. Satu, kalau seseorang menyebutkan aib orang lain dalam rangka mencari hukum. Mencari hukum, teman-teman sekalian. Misalnya, suami saya itu ngambil uang saya, gitu ya, ngambil uang saya, yang mana uang itu adalah uang mahar yang dia sudah pernah berikan kepada saya. Syekh, Ustadz, Kiai, apa hukumnya? Misalnya begitu. Suami saya pakai uang mahar misalnya gitu ya, yang berkaitan sama hukum gitu. Misalnya saudara saya itu uang warisan yang diambil, yang ada milik bapak saya, sudah ada dalam rekening, itu dia ambil aja, nggak pakai pamitan sama saudara-saudara, misalnya kayak begitu ya. Karena dia pikir saudara-saudara udah dikasih warisan-warisan yang lain, misalnya gitu kan. Nah ini ketika dia kemudian main ambil aja harta warisan yang ada dalam rekeningnya bapak, misalnya gitu. Apakah itu hukumnya dosa? Bagaimana caranya biar dia bisa begini, begitu. Nah itu kan namanya membuka aib orang, teman-teman sekalian. Tapi aib orang yang dibuka itu hukumnya boleh. Si ribah tadi ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia sedang mencari solusi hukum yang terkait dengan hukum, ya, terkait dengan hukum. Mohon maaf teman-teman sekalian, seorang perempuan misalnya bertanya, Ustazah, saya dalam keadaan belum suci. Misalnya saya udah dalam keadaan suci tapi belum mandi. Suami saya minta untuk berhubungan intim, misalnya gitu kan. Itu kalau saya tolak gimana Ustazah? Apa hukumnya? Nah itu kan kadang-kadang yang ditanyakan adalah sesuatu hal yang berupa aib dari suaminya, kadang-kadang begitu kan ya. Tapi ketika tanyanya adalah pertanyaan masalah hukum, teman-teman sekalian, ribah tadi ini hukumnya kemudian menjadi boleh kalau yang ditanya kiranya dapat memberikan hukum. Tapi kalau nanyanya sama orang yang gak bisa memberikan hukum, ya namanya ribah. Nanyanya sama temen, laki gue tuh emang dasar ya, dia tuh kemarin ngomong sama gue begini. Itu jatuh talak apa kagak? Temennya juga gak tahu, ya kan? Nah itu jatuhnya malah ribah, teman-teman sekalian. Kalau kiranya yang kita tanya nggak tahu hukumnya, gitu kan? Nah itu jatuhnya sebagai ribah kalau memang itu adalah membuka aib seseorang, gitu. Ribah yang diperbolehkan itu misalnya. Kemudian yang kedua, ribah yang diperbolehkan, orangnya tidak bisa memberikan hukum tapi bisa memberikan solusi. Misalnya seorang menantu cerita kepada mertuanya tentang aib suaminya, bukan untuk memisahkan orang tua dari anaknya, bukan untuk biar mertuanya sebel sama anaknya gitu ya, bukan. Tapi dalam rangka, Mamah bilangin dong, kalau yang ngomongin Mamah kayaknya dia bakalan denger deh, dia kan sayang banget sama Mamah. Asal jangan dijadikan senjata, teman-teman sekalian, gitu ya. Nah itu kalau memang kita kira bahwa kalau dibilangin sama ibunya dia akan lebih dengar, misalnya. Kalau dibilangin sama bapaknya dia akan lebih dengar. Kalau dibilangin sama ustadznya dia akan lebih dengar. Nah itu juga teman-teman sekalian merupakan ribah yang diperbolehkan. Itu dua.
Ghibah yang diperbolehkan yang lain, menyebutkan aibnya orang dalam rangka menghindarkan seseorang dari kejahatan orang tersebut. Dan ini kalau orang itu punya kejahatan yang kiranya akan bikin orang lain menjadi korban. Ya, misalnya gini teman-teman sekalian, mohon maaf, ada seorang anak, misalnya gitu ya, punya penyakit klepto. Tahu klepto? Tukang ngambilan barang orang, suka ngambil duitnya orang, suka ngambil barangnya orang. Kalau klepto itu teman-teman sekalian bukan mengambil karena perlu, bukan, tapi mengambil karena ada kesenangan. Jadi dia demen kalau ngelihat orang lain panik karena barangnya hilang, gitu. Dia demen gitu kalau ngelihat orang lain tuh kayak dia berhasil mencuri tanpa menimbulkan jejak, dia seneng. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai koleksi barang-barang curiannya dia tuh dikoleksi. Ini penyakit berbahaya ya, namanya klepto. Ada juga orang, jadi klepto itu semacam mencuri yang menjadi hobi, gitu ya. Hobinya mencuri, itu berarti klepto teman-teman sekalian. Ada juga orang yang hobinya ngutang. Nah tuh, hati nih. Apa tuh nama penyakitnya? Nggak tahu, tapi ada juga tuh nama penyakitnya. Jadi dia bukan mencuri ya, dia nggak nyuri, dia ngutang. Ngutangnya itu karena hobi. Dan dia kalau ngutang tuh kayak rada-rada, kalau orangnya lupa, alhamdulillah. Jadi nggak punya niat bayar, walaupun dia ada, kalau orangnya nggak nagih ya udah gitu. Apalagi kalau orangnya lupa, kayak rezeki gitu. Hati-hati. Ini penyakit ini nih saya sampaikan karena banyak kenanya perempuan. Hobi ngutang. Itu penyakit teman-teman sekalian. Kalau kita lihat ada anak kita, saudara kita, adik kita, teman kita deket sama orang yang punya penyakit seperti ini, misalnya gitu ya, kita udah pernah jadi korbannya. Misal ini ya, kita udah pernah jadi korbannya gitu kan. Nah terus gimana nih kalau kita bilangin, misalnya kita bilangin deh, kamu jangan deket-deket sama dia. Kalau kiranya begitu aja udah cukup, mama gak suka loh kalau kamu deket-deket sama dia, kamu mendingan cari teman yang lain aja, misalnya gitu. Kalau itu udah cukup, udah alhamdulillah teman-teman sekalian. Udah gak usah ini deh, maksudnya gak usah panjang lebar buka aibnya orang, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya orangnya gak cukup dengerin, kalau kita nggak sebutin aibnya, nah ini dalam rangka menghindarkan orang untuk menjadi korban berikutnya dari si fulan tersebut, teman-teman saudara sekalian saya muliakan, boleh bagi kita untuk menyebutkan aibnya orang itu. Tapi sebatas yang kita tahu dari pengalaman pribadi kita sendiri, nggak usah pakai bawa-bawa yang lain-lain. Paham? Misalnya gitu ya. Kalau kemudian kita bilang, korbannya udah banyak, lo mau jadi yang kesekian apa? Lo tahu nggak si Eno, misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan kita nggak tahu-tahu tuh yang lain-lain, gitu ya. Itu nanti takutnya malah jadinya fitnah. Karena kan yang terjadi sama orang lain kita nggak tahu. Nah kita bisa sekedar memberikan pengalaman kita aja, ngasih tahu saya kemarin begini, kemudian kejadiannya begini. Jadi saya harap kamu lebih waspada agar tidak menjadi orang yang mungkin dirugikan sama orang tersebut. Sambilan mudah-mudahan kita doakan, insyaallah orang tersebut berubah. Begitu ya. Tetap aja ya, jangan nyinyir teman-teman sekalian. Tahu nyinyir? Iya, amit ya, kenapa bisa ada orang kayak begitu? Itu nyinyir, saudara sekalian saya muliakan. Ini yang katanya Nabi Muhammad, kamu kalau nyinyir nggak bakalan mati sebelum kamu kerjain apa yang kamu nyinyirin tersebut. Alhamdulillah.
Nah gitu. Itu menyebutkan aibnya orang dalam rangka yang menghindarkan orang untuk menjadi korban dia berikutnya, itu diperkenankan sebatas apa yang dia tahu. Itu pun saudara sekalian, kalau dosanya tersebut adalah dosa yang antara dia sama manusia, bukan dosa antara dia sama Allah. Kalau dosa antara dia sama Allah, saudara sekalian saya muliakan, itu biarin jadi urusan dia sama Allah. Orangnya nggak sholat, nah kalau nggak sholat ini dosa antara dia sama Allah kan. Orangnya buka-buka aurat, misalnya gitu kan, itu kan sesuatu yang tampak juga kan. Jadi nggak jadi masalah kalau kayak gitu. Maksudnya nggak usah kita hindarkan orang, udah jelas kok gitu. Kamu ngapain temenan sama dia, kamu jangan temenan sama dia gitu kan. Dia kan bajunya terbuka, orang udah bisa lihat kalau urusan baju terbuka gitu kan ya. Nah itu. Tapi yang maksud saya di sini yang kamu boleh untuk berghibah, ada aib dia atau dosa dia yang antara dia sama manusia. Seperti yang tadi saya sampaikan, hobi ngutang itu kan merugikan Allah, merugikan manusia. Kemudian nyuri hartanya orang, ngerugiin Allah, ngerugiin manusia. Nah ini yang kita perlu untuk hindarkan orang dari kejahatan yang seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi yang ghibahnya hukumnya diperkenankan. Kemudian yang keempat, menyebutkan ya. Yang pertama mencari hukum, yang kedua mencari solusi. Mencari solusi itu belum tentu orangnya bisa memberikan hukum. Mencari solusi itu misalnya ke teman masih bisa, ya kan? Ke teman masih bisa, bahkan ke anak sendiri asal anaknya udah cukup dewasa, kita masih bisa, kita cerita buat nyari solusi gitu kan. Papa kamu tuh loh begini, enaknya kita gimana ya. Itu kan buka aib suami di depan anak, tapi dalam rangka nyari solusi. Gimana ya cara kita nih nak yang terbaik ngadepin papa nih kayak begini, gitu. Itu masih bisa gitu kan. Tapi kalau nyari hukum ya jangan sama anak, sama orang yang kita tahu mengerti hukumnya. Kemudian yang ketiga, dalam rangka menghindarkan orang dari kejahatan orang lain, gitu kan. Kemudian yang keempat, teman-teman saya muliakan, menyebutkan aib orang lain ini diperkenankan ya. Jadi gini, kalau orang nggak tahu orang tersebut kecuali dengan menyebutkan aibnya, ya dalam rangka litarif untuk mengenalkan orang lain. Kita lagi nyari alamat rumah orang, ceritanya nih. Kita lagi nyari alamat rumahnya orang. Terus kemudian ketemu sama orang, Bu, kenal nggak sama Ibu Fulana bintu Fulan? Misalnya kayak gitu. Oh yang mana ya? Misalnya kayak gitu. Itu loh yang orangnya begini. Yang mana ya? Nggak jelas. Yang suka pergi ngaji begini. Nggak jelas juga. Yang mana ya? Yang agak pincang itu. Nah tuh, itu aib apa bukan? Aib dong. Tapi kalau dengan disebutkan aibnya akan lebih memudahkan orang untuk mengenali orang tersebut, itu diperkenankan jika memang sudah menjadi sesuatu hal yang menjadi umum gitu di masyarakat. Misalnya, oh yang matanya nggak lihat sebelah, oh si yang buta itu kan juga merupakan aib kan. Oh yang tuli itu, gitu ya, yang agak budak itu, misalnya begitu kan. Nah kalau kemudian dengan disebutkan aibnya itu orang tahu gitu kan, itu juga diperkenankan. Meskipun tetap aja sebaiknya Bu, kalau masih ada ciri-ciri yang lain, jauh lebih baik jika kita menggunakan ciri-ciri yang lain aja, gitu kan ya. Ustazah Halimah yang mana? Misalnya kayak gitu kan ya. Yang ngajar di Ababu Zahra kan masih bisa, daripada misalnya yang belum punya anak-anak itu, yang udah kawin lama tapi belum punya anak itu. Nah itu kan satu aib ibu-ibu sekalian, kan begitu ya. Kalau masih ada ciri-cirinya yang lain, kenapa kamu gak sebutin? Gitu loh maksud saya, paham? Tapi ketika kemudian disebutkan membuat orang jadi tahu gitu kan. Nah itu juga menyebutkan aibnya, tidak dalam rangka untuk mengumbar
mengumbar aib tersebut, bukan, akan tetapi untuk membuat orang mudah mengenalinya, itu tidak termasuk bagian dari ghibah, atau boleh dikatakan bahwa itu adalah ghibah yang mubahah, ghibah yang diperbolehkan. Kemudian teman-teman sekalian, ghibah yang diperbolehkan lagi adalah ghibah, bahkan ini hukumnya wajib teman-teman sekalian. Kok ada ghibah wajib ya? Oh, ada nih ghibah wajib. Serius sekalian, ghibah wajib adalah ketika orang menyebutkan tentang aib seseorang dan yang bertanya adalah orang atau keluarga dari yang dilamar sama orang itu. Ya, itu hukumnya wajib kita sebutkan. Kamu kenal nggak Mas si Fulan? Kenal. Dia itu udah pernah kawin apa belum? Kita tahu dia pernah kawin, tapi kawinnya bawah tangan, misalnya gitu ya. Kawinnya kawin siri. Apalagi kalau sampai punya anak, kemudian mereka bercerai karena nggak direstuin orang tuanya, dan kemana-mana dia bilangnya bahwa dia belum pernah kawin. Misalnya, kamu tahu kalau dia pernah kawin, bahkan sudah punya 8. Banyak bener ya. Teman-teman saya sekalian, nah ketika ada orang nanya ibunya atau bapaknya dari anak perempuan yang dilamar sama orang tersebut, ini laki-laki nih, kamu kenal nggak sama Fulan bin Fulan? Tetangga kita, kerabat kita, saudara ponakan kita, misalnya gitu ya. Kita kenal, kita tahu dia pernah udah kawin, udah punya anak, misalnya gitu. Tapi dia ngakunya masih perjaka, begitu kan ya? Kemudian ngelamar anak orang, gitu kan? Nah, kita secara diam-diam ditanya. Ini ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, wajib hukumnya buat memberitahu. Wajib hukumnya buat ngasih tahu. Nggak boleh itu kan dilema banget tuh kan. Kalau udah urusan kayak gitu dilema nggak tuh? Ya Allah, benar-benar ya. Kenapa gitu? Kenapa hukumnya wajib? Karena gini loh teman-teman saya sekalian, orang ketika akan menerima, dia sudah tahu konsekuensinya. Jangan sampai dia kemudian nggak menerima, tetap menerima, begitu kan ya? Tapi dia menyembunyikan banyak aib-aib yang baru ditahu sesudah menikahnya gitu. Akhirnya kita jadi penyebab atau kita bersekongkol dalam kebohongan dia. Nabi Muhammad alaihissalam ketika ditanya sama seorang perempuan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan melamar aku wahai Rasul, bagaimana pendapatmu? Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan melamar aku wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Maksudnya siapa nih yang harus aku terima nih lamarannya dari dua orang laki-laki ini? Nabi dengan serta-merta menjawab. Kata Nabi Muhammad, yang satu, tapi pakai istilah apa gitu ya, Nabi menunjukkan bahwa orang tersebut tuh nggak punya, orang miskin gitu. Nabi kasih tahu yang satu miskin. Jadi kalau kamu kawin sama dia, ya kamu siap dengan kemiskinannya, maksudnya gitu kan. Wa ammasani, yang kedua, dia punya tapi tangannya pendek, nggak suka ngasih-ngasih, artinya pelit. Lo mauan mana? Miskin tapi dermawan, sama kaya tapi pelit, mauan mana coba? Serba salah itu ya. Ya itu namanya bukan perbandingan. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan. Ini saya juga jadi mikir-mikir pas baca hadis ini ya. Ini enaknya pilih yang mana nih ya? Kalau saya jadi cewek ini kira-kira milih yang mana nih? Yang satu miskin, dermawan sih baik gitu ya, tapi miskin. Nah walaupun dia dermawan mau ngasih apaan? Ya, yang satu kaya tapi pelit, ya ampun. Ini kayaknya mendingan yang pertama deh kayaknya, daripada kaya tapi pelit.
Sehingga sekalian saya melihatkan, itu jadi ketika kemudian ada seseorang datang bertanya kepada kita tentang seorang anak perempuan misalnya, atau seorang anak laki-laki misalnya gitu. Emang kan sunnah, kita kalau mau ngawinin anak kita mau ngawinin ponakan kita mesti cari tahu loh siapa sih yang ngelamar ini, kan begitu. Selain daripada kita cari tahu dari Allah lewat jalan istikharah, kita juga perlu cari tahu dari orang-orang yang kenal sama dia. Oh, orangnya wataknya gak keras misalnya, kan jadi tahu tuh keras ya. Oh, abah saya juga keras, kayaknya saya bisa deh ngadepinnya. Akan bisa begitu, gitu kan ya. Ini orangnya baik hati sih, tapi sakit-sakitan misalnya gitu ya. Nah kan misalnya gitu, oh saya punya orang tua juga sakit-sakitan, saya sabar kok ngurusin orang sakit misalnya gitu kan. Kita akan cari-cari tahu maksudnya oke apa enggak gitu. Jadi waktu suami saya tanya sama umi saya seperti apa saya, umi saya terang-terangan, Halimah gak bisa masak. Halimah masak air aja gosong. Umi saya lebih banget ya. Umi nggak tahu kalau saya tukang masak Indomie. Teman-teman sekalian saya melihatkan, itu jadi mesti dikasih tahu gitu aib-aibnya orang tersebut agar dia nggak punya ekspektasi, nggak punya harapan yang berlebihan terhadap seseorang. Dan dia sudah bisa maksudnya memperkirakan bagi dirinya sendiri kemampuan dia menghadapi orang tersebut. Paham nggak? Paham kan? Ya. Oh iya. Namanya orang kan juga nggak ada yang semuanya plus. Pasti kan ada minus-minusnya kan gitu. Nah itu jadi minusnya itu harus disebutkan untuk membuat orang tahu kira-kiranya saya sanggup apa enggak hidup sama orang yang punya kekurangan yang seperti itu gitu. Kita juga punya banyak aib kan. Jadi kalau kita juga dengar aib seseorang, nah itu kita bisa mikir-mikir gitu, sanggup apa enggak nih kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, kan gitu ya. Begitu teman-teman saya sekalian saya muliakan. Jadi itu salah satu dari ghibah yang bahkan hukumnya adalah wajib, begitu ya. Hukumnya adalah wajib. Nah kalau kitanya nggak mau, aduh ini bisa masalah nih kalau saya sebut nih aibnya nih, misalnya gitu. Kalau saya sampai bilang bahwa iya dia udah pernah kawin, anaknya udah 8 misalnya gitu kan ya. Wah, ini kayaknya bakalan ada terjadi huru-hara, peperangan antar kabilah nih misalnya gitu kan. Nah kalau kayak gitu masalahnya, kita bisa kayak begini, kamu jangan tanya sama saya, kamu tanyanya sama fulan misalnya, yang kita kira dia lebih punya keberanian untuk menyampaikan keadaan sesuai dengan yang kita tahu tersebut gitu. Jangan kemudian yang nggak tahu deh, saya nggak tahu, pokoknya saya emang nggak mau ikut-ikut, malah jadi curiga kenapa nih sebenarnya gitu. Nah itu jadi teman-teman saya sekalian, salah satu dari atau beberapa ghibah yang memang diperkenankan. Dan ada ghibah yang gini, ada ghibah yang nggak dosa, meskipun nggak baik juga, tapi nggak dosa, tidak berdosa ghibah gitu ya, tidak berdosa dengan dosanya ghibah. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, la ghibata li fasikin, tidak ada ghibah kepada orang fasik. Ai man abhar fisqatuh, yaitu orang-orang yang menampakkan kefasikannya tersebut. Misalnya, mohon maaf teman-teman sekalian, semua orang tahu rahasia umum bahwasanya si fulan bin fulan tuh tukang mabok. Misalnya gitu ya, semua orang udah tahu kalau si fulan bin fulan tuh narkoba, misalnya gitu ya. Semua orang udah tahu. Nah itu ketika kita menyebutkan, misalnya gitu ya, dia mah tukang narkoba tuh, misalnya kayak gitu. Nah itu tidak berdosa dengan dosa ghibah selagi orang tersebut menampakkan kefasikannya.
Ada orang perempuan pakai bajunya terbuka banget, terbukanya misalnya, mohon maaf teman-teman sekalian, sampai dia bisa lah gitu ya pakai baju renang misalnya gitu di pantai kayak gitu kan. Kemudian kita bilangin gitu, itu perempuan nggak bisa jaga aurat misalnya kayak gitu ya. Nah itu ketika kita menyebutkan yang seperti itu nggak dosa. Kenapa? Karena memang dia adalah orang yang terang-terangan mempertontonkan kefasikannya. Termasuk kalau kita buka TV, ada seorang koruptor yang sedang tertangkap. Itu namanya adalah kefasikan yang sudah menjadi rahasia umum, kefasikan yang memang dipertontonkan. Korupsinya itu tadi kan dipertontonkan tuh. Nah itu kalau kemudian kita bilang tuh, nah tuh pejabat koruptor tuh, liatin mukanya tuh kayak gitu misalnya gitu kan. Nah itu yang seperti itu tidak termasuk bagian dari ghibah saudara sekalian. Meskipun kalau kita tutup aib orang, artinya kalau kita nggak sebut-sebut aibnya gitu ya, itu juga jauh lebih baik. Bari aja udah, kita nggak usah ikut campur aja sama urusan orang, jauh lebih aman bagi kita sekalian. Nah ini saya sampaikan juga mengingat sekarang ini kan musimnya kampanye nih, lagi tahun politik nih. Jangan sampai karena kamu mendukung satu pasangan kemudian jadi aibnya, apalagi jika itu belum jelas merupakan aibnya ya, kemudian menjadi disebarkan sana sini yang belum tentu kebenarannya. Gitu teman-teman sekalian. Pilih-pilih aja, kita gunakan hak suara kita untuk memilih, kan begitu kan? Akan tetapi bukan berarti ketika kamu memilih A kemudian kamu jadi punya hak untuk menjelek-jelekan B. Atau ketika kamu memilih pasangan yang satu berarti kamu punya punya hak untuk menjelek-jelekan pasangan yang kedua misalnya kayak gitu, atau sebaliknya. Nggak pernah ada seperti itu. Jangan sampai teman-teman sekalian urusan pemilihan presiden membuat kita kehilangan saudara, kehilangan teman. Ada yang kerjanya berantem mulu sama lakinya, gara-gara lakinya mendukung nomor 1, bininya mendukung nomor 2. Waktu ditanyain kenapa lo milih yang nomor 2, kata lakinya, soalnya ganteng banget. Bahaya nih kan. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, jangan sampai itu terjadi gitu ya. Kita kalau memutuskan untuk memilih fulan ataupun memilih fulan gitu ya, itu kita sebagai bagian dari mengerjakan hak kita sebagai warga negara Indonesia, itu aja. Selebihnya jangan sampai kemudian membuat kita jadi merasa punya hak untuk membuka-buka aibnya orang lain. Gitu ya? Jelas ya Bu ya? Jelas ya? Jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Jangan biarkan urusan pemilihan presiden membuat kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Jadi gitu teman-teman sekalian. Nah ini namimah ghibah yang seperti ini, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah tidak berdosa atau diperkenankan, meskipun sekali lagi tidak baik ya, kecuali untuk ghibah yang wajib yang tadi saya sampaikan itu aja. Nah ini termasuk dari bahayanya lisan adalah namimah. Namimah itu ibu-ibu sekalian, mindahin omongan. Kita dengar ghibah nih misalnya, kita dengar ada orang lain menyebutkan aibnya orang lain, gitu ya. Kita dengar ada orang lain menyebutkan satu kasus, maksudnya menyebutkan sebuah peristiwa, si ini begini terjadi begini, misalnya begitu kan ya. Nah ini teman-teman sekalian, kita kemudian mikir nih, wah siapa nih orang yang kira-kiranya paling perlu mendengar kabar ini biar nantinya seru nih, rame nih, viral nih, sekelurahan. Saudara-saudari sekalian saya muliakan, akhirnya kemudian dipindahkanlah omongan tersebut kepada orang yang kabar itu bakal jadi kabar yang besar bagi orang tersebut. Lo tahu nggak?
suami kamu kemarin kelihatan jalan berduaan sama si fulan. Heboh nih kan. Jadi sekalian saya muliakan, nah kabar ini memindahkan satu omongan, katanya si fulan. Padahal ini omongannya juga katanya, dia nggak lihat sendiri. Gitu kan? Dia pindahkan omongan orang kepada orang lain li ajlil ifsad, untuk bisa memisahkan orang dari orang yang dia cinta. Litafriq bainal ahibbah, memisahkan orang dari orang yang lainnya. Teman-teman sekalian saya gunakan, ini yang namanya namimah. Orang ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci oleh Rasulullah, sangat dibenci oleh malaikat, dan sangat disayangi sama setan. Kenapa? Karena visi misinya sama setan sama. Kenapa dia dibenci sama Allah? Karena visi misinya sama Allah berlainan banget. Allah itu kepengennya semua orang saling sayang, semua orang saling cinta, semua orang saling nutupin aib. Allah kepengennya semua orang itu saling berdamai satu sama lain. Lah ini kok visinya malah misah-misahin orang? Kan berarti beda banget sama visi misinya Allah. Beda banget sama visinya malaikat. Malaikat idharur rahmah, senang menunjukkan kasih sayang, mendoakan orang ketika lagi ada ibadah, doain. Ada orang lagi nabi penjara, doain. Malaikat kan kayak begitu kerjaannya. Sehingga sekalian saya muliakan, dan beda banget sama visi misinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad visi misinya gimana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Itu Nabi Muhammad ikut nanggung kalau kalian kena musibah. Ini malah seneng orang lain dapat musibah. Kan begitu? Visi misinya berkelainan banget sama Nabi Muhammad gitu. Terus Nabi Muhammad harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Ini malah sangat menginginkan permusuhan bagi kalian. Wabil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin Nabi Muhammad itu rauf, penuh kasih, rahim, penuh sayang. Lah ini kok malah terhadap orang mukmin penuh benci, penuh dendam, penuh permusuhan. Senang kalau kemudian ada laki pisah sama bininya, senang kalau kemudian saudara nggak pada akuran sama saudaranya, senang kalau kemudian ipar sama iparnya berseteru, senang kalau kemudian mertua sama mantunya pada berantem. Ini kan visi misinya beda banget sama visi misi Allah, visi misi malaikat, visi misi Nabi Muhammad. Samanya sama visinya siapa? Setan. Karenanya orang namimah ini sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, karena dia punya visi misi sama-sama setan. Saudariku sekalian saya muliakan, jangan mengadu domba dan jangan mau diadu domba, karena kamu bukan domba. Kita bukan domba, teman-teman sekalian. Jangan mau diadu, gitu kan ya? Adu ayam aja kita nggak tega. Ya Allah. Makanya teman-teman sekalian, dah kalau ada orang bawa-bawa kabar nggak enak tentang kita, atau kabar gak enak tentang orang lain, gak usah dipeduliin. Gak usah dipeduliin. Bikin sedih, itu kerjaannya orang munafik. Dan ada, dari zaman dulu ada. Dari zamannya Nabi Adam, antara Qabil Mabil, wow, ada yang adu domba ya. Yang punya pasangan cakep tuh siapa? Yang mati itu siapa? Qabil ya? Habil. Yang jahat Qabil ya. Qabil ini teman-teman saya sekalian punya pasangan. Jadi gini, Siti Hawa sama Nabi Adam itu tiap lahir punyanya anaknya sekalian dua kembar, laki perempuan. Nah peraturannya zaman itu boleh kawin sama saudara. Nah kalau nggak boleh kawin sama saudara, mau kawin sama siapa? Orang-orangnya baru cuma ada Nabi Adam sama Siti Hawa doang. Enak ya dulu zaman Nabi Adam sama Siti Hawa boleh kawin sama saudara lah. Iya, mau kawin nggak sama saudara sama siapa? Cuman nggak boleh kawin sama kembarannya, gitu. Nah yang masalah si Qabil dong, kembarannya cakep.
Sementara saudaranya dia si Habil kembarannya jelek. Nah itu mestinya si Qabil kawin sama kembarannya Habil, Habil kawin sama kembarannya Qabil. Qabilnya ogah, jelek soalnya. Akhirnya berantem. Nah sebelum berantem dikomporin dulu tuh sama yang lain-lain, sama saudara-saudara yang lain. Bil, kembaran lo cakep Bil, lo mau kawin sama saudaranya si Habil? Gitu. Ya Allah, itu dia tuh. Adanya orang tukang adu domba. Zaman ke bawah, ada terus nih tukang adu domba teman-teman sekalian. Sampai di zamannya baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam nggak kurang-kurang orang tukang adu domba. Dan ini sedikit sekalian saya muliakan, di zamannya Nabi nih yang suka ngadu domba ini adalah orang-orang munafik. Munafik, dia pura-pura Islam depan Nabi, padahal hatinya tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan itu teman-teman saya sekalian suka bikin sedih hatinya para sahabat. Kerjaannya ngomongnya nggak enak aja. Salah satunya ya, pernah waktu itu lagi peperangan. Perangnya tuh Nabi menang dengan harta rampasan yang paling melimpah ruah. Jadi Nabi bawa pasukan pergi perang menang. Dan bukan hanya menang tapi banyak dapat harta rampasan. Waktu itu ada banyak kabilah-kabilah yang baru masuk Islam. Sedikit sekalian, Nabi salah satu dari metode dakwah bikin orang jadi mau masuk ke dalam agama Islam. Nabi pakai cara kabilah-kabilah yang baru masuk Islam itu yang paling banyak dikasih harta rampasan Nabi. Maksudnya biar narik perhatian orang-orang lain, kabilah-kabilah yang lain. Wah, kalau masuk Islam makmur nih hidup kita, gitu ya. Kalau masuk Islam seneng nih hidup kita, banyak dapat harta rampasan. Enak, yuk kita masuk Islam. Kayak gitu maksudnya gitu. Metode dakwah buat narikin orang segala macam cara boleh-boleh aja, ya kan Bu ya? Jadi teman-teman sekalian seperti itu. Nabi banyak bagi-bagi harta rampasan sama orang lain, sama kabilah-kabilah yang baru masuk Islam. Sebenarnya sahabat gak masalah. Mereka tahu Nabi Muhammad adalah orang yang paling adil. Mereka paham Nabi Muhammad orang yang paling sayang sama mereka. Gak ada yang lebih sayang sama para sahabat dibandingkan Allah dan Rasulnya. Paham semua sahabat. Tapi emang dasar namimah, namam, tukang adu domba. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, mulain satu orang ngomong sama sahabat, Nabi napa ya? Sama sahabat yang udah pada lama-lama kayaknya ditinggalin. Yang lain-lain, yang baru-baru, begitu dapat sahabat yang baru-baru nih, teman-teman yang baru-baru nih, apa-apaan dikasihinnya sama yang baru-baru aja. Nabi kayaknya dapat yang baru, lupa sama yang lama. Gak dianggap nih. Serius sekalian, tuh omongan satu percik. Yang satu yang nerima orang munafik juga, gitu kan ya? Nyebarin omongan kepada orang-orang sahabat-sahabat yang muslim-muslim. Orang muslim sebenarnya awal-awalnya nggak ada sakit hati, mereka seneng aja Nabi, mereka udah tahu orang paling sayang. Tapi gara-gara omongan-omongan itu teman-teman sekalian, tuh rasanya kayak ada pasir, ya Bu ya, di kaki dalam sepatu. Bener nggak? Bener nggak? Seringkali ada omongan-omongan kecil bikin keadaan nggak nyaman. Itu tuh kayak pasir, tapi tempatnya di dalam kaki, gitu ya. Di dalamnya kaos kaki gitu tuh, pasir rada gedean gitu, kayak kerikil ibu-ibu sekalian. Tapi di dalam sepatu bikin nggak nyaman. Bener nggak? Coba ada diinget-inget. Suka ada dalam kehidupan kita tuh orang-orang nyampein omongan kecil, omongannya biasa aja gitu, tapi bikin hati ya ampun jadi ngeres. Tau gak? Jadi ngeres. Kayak kaki tuh ngapain sih mesti denger kayak beginian, jadinya kan gak enak nih gitu.
Nih, yang bawa omongan-omongan kayak begini nih, kalau kamu berasa itu adalah omongan yang ngeres teman-teman, bikin gak nyaman, bikin gak enak, jangan pernah mau disebarin lagi sama yang lain. Udah aja, tapi kan ustazah semuanya juga ikut-ikutan nyebarin. Ya biarin orang lain, kamu jangan, ngapain? Paham? Sesama saudara, sesama kerabat, sesama ipar, gitu ya. Itu kan kadang-kadang suka ada aja tuh omongan-omongan ngeres-ngeres yang kayak gini-gini nih modelnya nih. Nabi ya dapat yang baru, yang lama ditinggalin. Kan jadi bikin sedih, ya kan? Ucapan kayak begitu kan bikin sedih. Untungnya kenanya ke Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi ngeliatin mukanya sahabat, kenapa pada kuyu ya? Kau kuyu gak? Kenapa pada kusut nih? Kayak jemuran kagak disetrika, kayak kain gak disetrika nih, kusut-kusut bener. Nabi diberitahu sama siapa? Sama yang maha tahu, Allah SWT. Yang bikin begini nih Muhammad, gara-garanya mereka merasa kamu tinggalkan, sebab kamu bawa harta rampasannya kepada orang-orang yang pada baru masuk Islam. Nabi paham. Nabi kumpulin sahabat-sahabat yang lama-lama, kaum muhajirin, kaum ansor dikumpulin sama Nabi. Kaum kabilah-kabilah yang dapat rampasan udah pada pulang ke kampungnya masing-masing. Muhajirin Ansor yang pada kusut-kusut mukanya ini loh, yang dikumpulin sama Nabi Muhammad SAW. Nabi bu emang Raufur Rahim, jadi sebelum ngomong Nabi itu dipikirin dulu, makanya ngomongnya bijaksana. Ini saya bisa bayangin kalau nabinya nggak bijaksana, kira-kira omongannya kayak gimana? Kalian jangan suka kebawa-bawa denger fitnah ya. Kalian kan udah kenal sama saya, kayak kamu gak pernah kenal saya aja. Gitu kurang lebih omongannya Nabi, kalau nabinya kayak kita. Betul gak? Ibu palingan bahasanya kan kayak gitu. Udah deh lo kayak gak kenal sama gua aja. Lo kan yang paling kenal sama gua. Lo gak mungkin, saya gak mungkin ninggalin kamu. Kan begitu? Gitu ya? Omongan kita biasa-biasa aja. Tapi Nabi kan gak gitu. Nabi tuh ucapannya manis, teman-teman sekalian. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad bilang begini, Zahaba qaumun bi'aghnamihim. Ada orang-orang yang pulang perang, mereka bawa sapi, bawa unta, kata Nabi. Ada orang-orang yang pulang perang, mereka bawa kuda. Ada yang pulang perang bawa pedang. Ada yang pulang perang bawa kambing. Kalian pulang perang bawa Nabi Muhammad. Kalian pulang perang bawa Nabi Muhammad. Siapa yang kalian merasa perlu irikan? Sahabat, iya ngapain? Oh bodo amat dah, yang penting kita pulang barengan Nabi Muhammad. Gitu. Mau gak dapet rampasan perang, kayak mau apa, gak ada urusan. Yang penting kita pulang bawa Nabi Muhammad. Gitu. Cakep. Nabi itu omongannya manis, teman-teman sekalian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gitu juga tuh orang-orang munafik tuh sukanya kayak begitu, teman-teman sekalian. Waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, habis gitu 8 tahun kemudian Nabi Fathu Mekah. Ini gitu ya. Nabi datang ke Mekah. Habis Nabi kemudian mengerjakan tawaf dan lain sebagainya. Ya Bu ya. Pada tahun ke-8 itu kan Nabi emang lama di Mekahnya, nggak pulang-pulang. Nabi itu nggak pulang-pulang dari Mekah. Sahabat-sahabat sih biasa aja. Sahabat Ansor nih, sahabat Muhajirin juga nggak masalah. Mereka Nabi Muhammad balik ke Madinah, mereka ikutan. Nabi Muhammad mau di Mekah aja, ikutan, gitu kan ya. Orang-orang Ansor juga sebenarnya kayak gitu juga mereka. Ya nabinya masih di sini, kita ikutan di sini gitu. Di
Di mana Nabi tinggal kan tempat nggak jadi masalah. Yang penting masalahnya sama siapa gitu kan. Nabinya di Mekah ya kita di Mekah. Nabinya di Madinah kita di Madinah. Masalah Nabi mau berapa lama tinggal di Mekah, Nabi mau berapa lama tinggal di Madinah, urusannya Nabi. Gitu, urusannya Nabi. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, cuman orang munafik, dasar kan tukang namimah, tukang nyari-nyari perkara gitu. Teman-teman saya sekalian, ada orang yang menyelesaikan masalah, ada orang tukang bikin masalah. Kalau misimu, akhlakmu seperti akhlaknya Allah, seperti akhlaknya Rasulullah, maka kamu pasti akan menjadi orang yang menjadi pemberi solusi, yang selalu akan memberi jalan keluar bagi permasalahan orang, bukan malah menjadi pembuat masalah. Ini yang tukang bikin masalah nih, kalau di zamannya Nabi pasti dah ngalahin kamu kan tukang munafik. Orang munafik nih teman-teman sekalian. Kata orang munafik kayak gini nih, Nabi udah dapat tempatnya, Nabi udah kembali kampung halamannya, udah deh Nabi goodbye sama Madinah. Nabi gak bakalan balik ke Madinah, liatin aja. Orang-orang Madinah sedih bener hatinya. Ya Allah, rumah kita kan di sono ya, semua kehidupan kita kan di sana ya. Abis ini orang Madinah siap-siap aja disuruh pulang menabi. Kata orang munafik nih, Nabi kan udah balik kampung halamannya, udah balik ke rumahnya, udah ketemu sama sanak familinya. Udah deh tuh Madinah, habis ini orangnya disuruh pada pulang, suruh pada kirim salam. Ibu-ibu sekalian, orang Madinah mukanya kusut-kusut. Ya Allah, Abu Ubaidah, siapa-siapaan gitu orang-orang Madinah. Ya Allah, mukanya sumpah benar, sedih benar. Jadi sekalian saya merayakan, sampai katanya orang Madinahnya cerita, kita sampai nggak enak makan, nggak enak tidur. Bayangin tinggal nunggu waktu nih, Nabi bakalan bilang, maaf ya orang Madinah, boleh pulang nggak? Silahkan kalian pulang, gitu. Kita udah tinggal nunggu waktu nih, sampai Nabi ngasih pengumuman memerintahkan kami untuk pulang ke Madinah. Kalau udah waktunya kayak gitu, ya Allah, sedihnya kayak apaan kita bayanginnya, katanya gitu. Ini Bu, sampai bikin sedih kayak gitu gara-gara apaan? Gara-gara kerikil yang diomongin sama orang-orang munafik, namimah tadi nih. Bawa omongan, pindah-pindahin dari sono, dibawa gitu. Kemarinan Nabi udah nanya-nanya tuh sama Abu Bakar, apa gitu? Disangkut-sangkutin kan ada aja gitu. Gitu ya. Misalnya gitu, Nabi ngomongnya lain lagi misalnya gitu ya. Nabi sih sebenarnya lagi cerita sama Abu Bakar, misalnya, seneng ya Abu Bakar, kita sudah kembali bertemu dengan orang-orang yang dulu kita kenal. Seneng ya bisa kembali ke kota ini dalam keadaan. Misalnya gitu, Nabi omongin apa? Itu orang munafik kan mindahinnya. Tuh, ya Allah, tambah sedih hatinya orang Madinah. Ketika Nabi melihat muka-muka pada kusut, Nabi ngerti kenapa dia masalahnya. Nabi kemudian kumpulkan khusus orang Madinah, khusus kaum Ansor. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad, ya ma'asyaral Ansar, araftum man antum? Kata Nabi, wahai sekalian kaum Ansor, tahukah kalian siapa kalian? Kamu tahu nggak siapa kamu? Kata Nabi. Kaum Ansornya bengong ditanya gitu. Nabi kemudian tersenyum dan menjawab sendiri pertanyaan beliau. Kalian adalah orang-orang yang menampung aku ketika aku terusir dari kota Mekah ini. Kalian adalah orang-orang yang memberi kepadaku di saat tidak ada orang-orang yang mau memberi kepadaku. Kalian
sekalian adalah orang-orang yang beriman kepadaku di saat mereka orang-orang Mekah pada saat itu kafir kepadaku. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkan kalian sampai kapanpun. Kita datang bersama ke kota ini, kota Mekah ini, dan kita akan pulang kembali ke Madinah bersama-sama. Wah, kayak pesta tuh orang Mekah, orang Madinah. Wah, semuanya bersukacita. Alhamdulillah, makasih ya Rasulullah. Gitu teman-teman saya sekalian. Jadi itu ya, kalau misalnya kita punya orang tua, kan kadang suka dengar dari orang lain, akhirnya hatinya sedih. Misalnya gitu ya, orang tua saya ada yang bilangin, gimana nih punya anak Halimah, demen apa enggak nih, seneng gak? Seneng lah, kata Umi saya nih misalnya nih. Tapi kan Umi jarang-jarang ditengokin ya Mi ya. Umi katanya juga kalau telepon jarang-jarang diangkat Mi. Sedih gak ibu saya? Halimah kan katanya juga jarang-jarang teleponnya Mi. Sedih gak Bu? Itu kayak kerikil teman-teman saya sekalian. Ngapain kamu harus menyampaikan kalimat-kalimat yang bikin hati orang lain sedih? Kenapa gitu? Kenapa sih mau-maunya menyampaikan sesuatu hal yang membuat orang lain sedih? Tidakkah itu berlawanan dengan visi misinya Nabi Muhammad SAW? Nabi itu teman-teman saya sekalian mengatakan, inna min afdalil a'mal idkhalus surur ala qalbi akhikal muslim. Sesungguhnya salah satu dari amal yang terbaik adalah memasukkan kebahagiaan dalam hati orang Islam. Bikin seneng aja apa? Bikin senang hatinya orang kan enak ya enggak? Gitu ya? Udah aja kalau mau nyenengin Umi saya, ya Allah Mi seneng bener ya Mi. Katanya Mi, tiap kali Ustaz Halimah ngajar, Umi ikutan dapat pahalanya loh. Saya pernah dengar Ustaz Halimah bilang kayak begitu. Umi tuh Mi, biar Umi lagi ada di mana pun Mi, itu Mi Ustaz Halimah kalau doa pasti nggak pernah ninggal. Saya dengar sendiri, orang tua kami ya Allah, kan begitu. Gitu ya. Kan tuh kan senang Umi saya dengarnya. Tapi kalau misalnya dibilangin, Mi Ustaz Halimah telepon berapa kali Mi sebulan? Kan sedih hati Umi saya, teman-teman saya sekalian. Nah, tuh kita pikir-pikirin kalau mau nyampein sesuatu hal kepada siapapun. Nah, kenapa saya contohnya kepada saya sendiri, gitu kan? Karena biar ibu-ibu lebih dekat gitu maksudnya, lebih paham gitu ya. Jangan pernah menyampaikan sesuatu hal kepada siapapun, kepada mertuamu, kepada saudaramu, kepada adikmu, kepada iparmu, kepada mertuamu, kepada suamimu. Kabar-kabar kecil tapi yang kayak kerikil adanya di ujung jari kita, masuk dalam sendal kita. Kerikil, tapi kalau ada dalam sepatu bikin nggak nyaman, bikin nggak enak teman-teman sekalian. Nggak bisa jalan kamu, dan dalam waktu yang lama kamu jalan tetap ada kerikil dalam sepatu kamu, kaki kamu akan terluka gitu. Nggak ada enak-enaknya. Karena yang sedikit sekalian saya ngomong, jangan pernah mau jadi kerikil-kerikil seperti itu gitu ya. Berusahalah untuk selalu bisa membahagiakan siapapun saja. Jangan pernah ada yang jadi tukang namimah. Ini nih dari bahayanya namimah, sampai berkata seorang salafus soleh bahwa tukang namimah itu adalah anak zina. Kenapa kok beliau bisa mengatakan seperti itu? Sebab kelanjutan dari wala tuti' kullahallafin mahin hammazin masya'in binamim utullin ba'da dalika zanim. Gitu ya. Zanim itu adalah anak zina. Janganlah kalian patuhi kullahallafin mahin, semua orang yang tukang sumpah, hamazin masya'in binamim, yang suka bawa-bawa omongan, suka nyebar-nyebar omongan yang gak enak, yang gak bagus kepada orang lain. Mereka adalah anak-anak zina dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Ada seorang ibu mendengar keterangan itu dari seorang syekh. Dia pergi ke rumah syekhnya. Syekh, ya Allah Syekh, saya kok jadi ngeri sekarang Syekh. Kenapa?
Saya punya anak Syekh suka minda-mindain omongan. Ntar dari saudaranya disampaikan ke saya, ntar dari si ini sampein ke ini, gitu kan ya? Biasa aja kan kadang-kadang anak-anak kan suka gitu, suka ngadu domba gitu. Nanti dari si papa kemarin kan ngomong kayak begini mah, pas waktu ngeliatin ada cewek cakep mah, coba ya mama kamu cakepnya kayak gitu katanya mah. Itu ngadu domba apa enggak? Ngadu domba, bener nggak? Nah ngapain si anak nyampein omongan bapaknya kalau kagak mau bikin emaknya jadi sebel sama bapaknya? Aduh ngadu domba kan kayak begitu, bener apa enggak? Ngadu domba apa enggak tuh anak kita? Ngadu domba teman-teman sekalian. Syekh, anak saya asli, anak saya bukan anak zina. Tapi kenapa Syekh kemarin bilang bahwa orang tukang ngadu domba itu adalah anak zina? Saya jadi serem Syekh, saya jadi serem. Katanya Syekhnya nggak selalu anak zina bu, tapi kadang-kadang gini loh, waktu ibu berhubungan intim nggak pakai baca bismillah, nggak pakai mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatannya setan. Kadang setan suka ikut-ikutan. Jadinya anak ibu emang binnya dua, bin bapaknya sama bin setan juga. Karena terkadang keduluan, nauzubillah, para ulama bilang keduluan jatahnya setan. Karena kamu nggak ikut-ikut, nggak menghindarkan dari godaan setan. Makanya nama Nabi Muhammad diajarin kan kita kalau hubungan intim jangan asal gitu aja, tapi pakai doa. Setidaknya doa yang paling kecil deh. Kalau misalnya yang ulama ajarin tuh sebelum berhubungan intim, wudu dulu, sholat 2 rakaat, baca yasin. Saya tahu dah kalau itu diajarin sama orang-orang, ya ampun saja udah kelar yasin pules dah dia. Dan nggak usah pakai segala baca yasin. Palingnya baca doanya deh yang paling pendek. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami berdua dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang kau karuniakan kepada kami berdua. Jadi kalau ada anak, setannya nggak bisa ikut-ikutan masuk. Gitu. Di dalam rahimmu itu loh, setannya nggak bisa ikut-ikutan. Memberi jatahnya kepada anak kita. Tanya bu, kalau lihat anak-anak suka pada bandel-bandel, inget-inget dah. Apa baca bismillah kayaknya. Tapi jangan juga nyalahin suaminya ya. Wah tuh bantu gara-gara ini no. Anak itu sekarang udah terlanjur no begitu no. Ya Allah. Khair insyaallah kita bisa didik anak-anak kita mudah-mudahan. Nah kalau udah kayak gitu gimana Ustazah? Ya, didoain, dibilangin, dinasehatin gitu kan. Kenapa nak kamu ngomong kayak begitu? Kamu mau mama sama ayah berantem? Kamu kalau mama sama ayah berantem kamu senang gitu? Senang? Kamu enggak? Gitu. Bukankah kamu akan bahagia kalau mama sama ayah berada dalam keadaan yang baik-baik aja? Jadi kamu kalau dengar ayah ngomong kayak begitu-begitu nggak usah sampein sama mama. Gitu. Sebagaimana kamu juga kalau dengar apa-apaan omongan mama yang nggak enak misalnya, jangan sampai kamu sampein sama ayah. Gitu. Ini dia, kasih tahu sama anaknya, kasih tahu. Gitu ya teman-teman saya sekalian. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang bisa membawa kebaikan-kebaikan bagi setiap orang lain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan ada yang jadi tukang. Amin. Ibu Ustazah yang cantik, makasih. Saya mau tanya, saya punya cucu tinggal di Sumatera, umurnya 8 bulan, belum diakekahin. Saya sebagai neneknya mau akekahin, tapi cucu saya tidak bisa pulang ke Jakarta. Bagaimana hukumnya Ustazah, sah atau tidaknya? Ibu kirimin aja duitnya, transferin ke anak, nak bikin akekahan di sana. Sembelihin kambing, anaknya laki apa perempuan? Kalau anak laki 2 ekor kambing. Kambing di sana harganya berapa nak? Gitu. Nggak usah kirimin kambingnya juga bu, repot. Sumatera jauh bener. Coba ya. Jadi transferin duitnya aja. Kambing di sana ada apa enggak? Banyak mah. Yaudah dah. Berapa harganya kambing? Mama beliin dong kambingnya 2 ekor.
Buat apaan mah? Kamu undangin tetangga-tetangga, kamu sembelihin, kamu masakin, gitu ya. Panggil tukang masak, kamu masakin. Kalau bisa undangin tetangga-tetangga, kamu bikin akikah bagus. Saya sibuk mah begini begitu, udah nggak usah undangin tetangga, masak aja yang enak, tuh kambing 2, ya. Kemudian bagi-bagiin sama tetangga, gitu. Bilangin sama anak kita yang ada di Sumatera, gitu ya Bu ya. Silakan akikahkan. Ustazah, kalau diakikahinnya di sini di Jakarta, anaknya di sana, boleh apa enggak? Boleh aja Bu, boleh aja. Akan tetapi jauh lebih bagus kalau akikahnya di sana, di tempat si anak tersebut tinggal. Nah itu jauh lebih bagus gitu. Bagi mentah juga boleh. Memang sebaiknya kalau akikah baginya bagi matang. Kalau kurban sunnahnya baginya bagi mentah. Selebihnya kalau yang makan daging akikahnya, kalau ada ustazah tetangga kita nih orang Nasrani misalnya, kita bagiin akikah tersebut, maksudnya karena bagiin tetangga kan, dia juga ikut kebagian. Boleh apa nggak? Boleh, nggak apa-apa. Sama halnya dengan kurban. Yang nggak boleh kafaroh. Kalau kita bayar kafaroh tuh, kan ada tuh kafaroh haji dibayar pakai kambing kan gitu ya. Ada dam haji misalnya bayar kambing. Nah itu nggak boleh kalau yang makan adalah orang non muslim. Sebab kalau kafaroh adalah merupakan bagian dari hukuman, semacam hukuman kan ya. Kita kafarohnya sumpah misalnya, kita pernah sumpah wallahi, kemudian kita langgar sumpah tersebut, nah itu kan perlu puasa atau perlu ngasih makan orang, misalnya 10 orang. Nah kalau kayak begitu tuh yang kita harus ngasih makan itu harus orang Islam, sebagai bagian dari seperti zakat ya, yang wajib tuh hukumnya, nah itu harus orang Islam yang menerimanya. Itu yang sunnah boleh juga kalau orang non muslim benar. Assalamualaikum Ustazah mau tanya, bagaimana hukumnya memakai KB? KB itu ada khilafiyah di antara para ulama, tapi saya kasih yang gampang aja hukumnya secara muktamadnya para ulama begini nih. Kalau dia menghalangi kehamilan sama sekali udah nggak bakalan bisa hamil lagi habis gini. Misalnya dengan cara angkat rahim atau putusin steril misalnya gitu ya, udah nggak bakalan bisa hamil lagi, mau gimana nggak bakalan bisa hamil lagi. Nah itu ibu yang sekalian, hukumnya haram, dan haram ini diperbolehkan ketika adanya darurat. La harama ma'ad-darurah, tidak ada keharaman bersama dengan hukum darurat. Misalnya darurat kayak gimana? Ibu bahaya, kalau ibu hamil lagi harus ada yang dikorbankan, salah satu ibunya atau anaknya yang nanti akan meninggal dunia, misalnya kayak begitu. Nah itu namanya situasi darurat. Kalau darurat seperti itu boleh angkat rahim. Rahim ibu sudah sangat tipis sekali. Kalau ibu hamil, ini bisa akan sangat berbahaya. Bagi keadaan kesehatan ibu bisa menimbulkan kematian. Atau teman-teman sekalian, orang yang punya cancer, orang yang punya kanker, nah itu kalau hamil seperti membangunkan macan tidur. Orang biasanya kalau pasien kanker yang udah pernah diangkat kankernya tuh ya, nah itu ya, itu kalaupun sembuhnya itu tetap masih ada semacam benih kanker yang tidur dalam dirinya. Nggak boleh hamil teman-teman sekalian. Biasanya kalau hamil harus digugurkan biasanya. Nah itu dalam keadaan seperti itu, kalau misalnya kemudian dia memutuskan untuk angkat rahim sekalipun atau pakai steril, gitu ya, pakai steril namanya ya, sterilisasi untuk nggak hamil sama sekali, itu nggak apa-apa, itu boleh teman-teman sekalian. Tapi dari sisi perempuannya, laki-lakinya nggak boleh. Bang, ini kan saya nggak bakalan hamil lagi. Abang itu dong bang, apa tuh namanya? Iya, gitu ya. Maksudnya biar nggak ame-ame juga nggak sama siapapun. Wah bahaya. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa, ya kan? Jangan dolim sama orang lain, jangan dolim. Jadi teman-teman saya sekalian, nah itu boleh, karena itu adalah hukumnya darurat.
dalam keadaan darurat orang boleh mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau nggak ada darurat, misalnya nih, cuman karena pengen udahan deh anaknya, udah ada 5, saya kayaknya nggak mau lagi deh punya anak, gitu kan? Kemudian kita angkat rahim, kita steril, itu hukumnya adalah haram. Apalagi kalau misalnya, kenapa kamu angkat rahimnya? Udah deh, saya males, nggak mau punya anak lagi aja, gitu kan? Kenapa kalau misalnya kamu punya anak, pendidikan ini kan sekarang mahal, anak-anak sekarang pada bandel-bandel, susah ngurusinnya, begini begitu, nggak kayak zaman dulu. Udah, saya pokoknya mau anak segitu aja. Nah, itu hukumnya adalah haram. Jangan, teman-teman sekalian, saya bilang, kita nggak tahu anak kita yang mana yang bisa muliain kita. Kita nggak pernah tahu anak kita yang mana yang bisa narik tangan kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Nggak pernah tahu kita. Anak kita yang mana yang paling diridhoi Allah, paling disayang sama Rasulullah, bisa bikin bangga Allah dan Rasulnya, kita nggak tahu. Kalau kamu tahu bahwa anak yang akan lahir nanti sesudah kamu disteril itu, andai kamu nggak disteril, kamu punya anak lagi, anak yang akan lahir nanti menjadi Imam Syafi'i abad berikutnya, kamu mau kamu gugurin tuh anak, atau kamu mau kamu angkat rahim? Enggak kan? Karenanya kemudian jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu para ulama mengatakan kalau untuk angkat rahim atau steril hukumnya adalah haram. Dan sekali lagi, haram diperbolehkan karena ada unsur darurat. Unsur darurat seperti yang tadi saya sampaikan ya, adanya bahaya yang terkait masalah nyawa gitu. Kemudian kalau misalnya urusannya menjarangkan kehamilan, para ulama menghukuminya makruh, nggak sampai haram. Saya pakai KB apa? KB spiral, misalnya gitu ya. Yang nanti kalau udah 2 tahun, 3 tahun, angkat spiralnya, hamil lagi boleh deh, misalnya gitu. Buat dijarangin doang kehamilannya gitu. Misalnya pakai suntik ya Bu ya, misalnya pakai pil gitu kan. Nah, itu yang seperti itu diperkenankan. Tapi itu pun juga bukan begitu aja boleh, akan tetapi hukumnya adalah makruh. Yang bagusnya kayak gimana? Biarkan ia sesuai dengan maunya Allah Ta'ala. Toh Bu, kalau Allah nggak mengizinkanmu untuk hamil, Ibu ya, nggak bakalan hamil. Ada tuh teman saya, hamilnya tiap 5 tahun. Sampai saya tanyain, kamu pakai KB? Enggak Ustazah, kepengennya saya punya anak banyak. Tapi nggak tahu nih kenapa kehamilan saya kayak orang pilpres. 5 tahun sekali kayak ada yang ngatur, dibilang. Ya Allah ya, ada lah yang ngatur. Siapa? Allah. Kemarin saya pernah dengar dari salah satu ustadz bahwa KB haram, sedangkan saya sudah pakai KB 5 tahun Ustazah. Jadi kalau gurunya banyak suka repot emang. Ya udah tahu ya hukumnya ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, sebelum sholat asar ada tidak sholat sunnah seperti sholat qobliyah asar? Mohon penjelasannya Ustaz. Ada. Semua sholat fardu punya sholat qobliyah, tapi tidak semua sholat fardu punya ba'diyah. Sebab asar sama subuh tidak punya ba'diyah. Akan tetapi semua sholat fardu punya qobliyah. Dengan dalil hadisnya Nabi Muhammad, baina kulli adzanain salatun liman sya. Antara adzan dan qomat ada 2 rakaat salat sunnah bagi yang mau. Hanya saja di antara qobliyah tersebut ada yang muakkad, ada yang ghaira muakkad. Salah satu yang tidak muakkad adalah qobliyah maghrib dan juga qobliyah maghrib ya. Qobliyah maghrib itu ghair muakkad ya. Itu jadi kalau maghrib mendingan langsung ke fardunya aja, mengingat waktunya sholat maghrib itu adalah waktu yang pendek. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, bagaimana caranya sholat maghrib dan isya apabila kita lagi berada di kereta menuju ke Solo? Ya sholat jangan ditinggal. Hadir haul sunnah. Sholat wajib ditinggal. Nah ini kayak orang pakai kerudungan tapi kan nggak pakai baju. Mana modelnya itu? Nah, sekarang kan aneh ya. Pakai cadar tapi nggak pakai kerudung. Pakai kerudung wajib kan gitu ya.
Pakai cadar oke lah, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Nah, ini pakai cadar tapi nggak pakai kerudung. Aneh kan? Kebayang aneh apa enggak aneh? Aneh, rambutnya kemana-mana, mukanya ditutupin. Gimana tuh? Itu dia orang pergi hadir haul tapi sholat kagak. Ya Allah. Saudara sekalian saya muliakan. Lah terus gimana Ustazah kalau kayak gitu? Teman-teman sekalian, sholat mah jangan ditinggal. Gimana dong sholatnya? Sholat di kereta. Sholat di kereta. Saya berapa kali sholat di kereta, gitu ya? Dengan tetap menghadap ke arah kiblat dan dengan tetap berdiri di ada ruangan, biasanya antara satu gerbong yang lain tuh, sebelum menuju gerbong lain biasanya ada space ya, apalagi kalau agak sepi. Tapi kalau kemudian rame banget gitu ya, nah itu teman-teman bisa sholatnya di atas kursi gitu ya, di kursinya masing-masing dengan duduk. Semua bacaan dibaca, semua rukun qauli ada, rukun fi'linya menyesuaikan keadaan, gitu kan? Allahu Akbar sambil duduk nih, sambil berkereta ya, gemeteran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah kalau ruku merunduk kita, sami Allahu liman hamidah, gitu kan? Allahu Akbar. Sujud di batas yang paling bisa kita kerjain. Ustazah terantuk sama kursi depan, ya udah sampai di situ dah batasannya sama kursi depan itu. Duduk lagi terus gitu. Boleh qashar Ustazah 2 rakaat, iya karena kan dalam perjalanan. Ya, boleh qashar. Gitu ya, 2 rakaat. Ustazah, sholat yang seperti itu apakah wajib diqodho nantinya? Iya, jika kamu sholatnya nggak pakai wudhu, tidak menghadap kiblat. Tapi kalau kiblatnya udah bener, kita punya wudhu, tutup aurat, maka sholatnya tidak perlu diqodho. Tapi kalau sholatnya nggak punya wudhu, ya udah wudhu dulu di situ. Nggak mungkin lah wudhu di sini, gimana ceritanya? Sebenarnya mungkin aja sih teman-teman saya. Makanya kerjain tuh yang bisa kita kerjain ya. Apalagi cuman di kereta mah nggak jadi masalah, saudara sekalian. Air banyak juga tumpahnya ke bawah, nggak jadi soal. Yang jadi soal tuh sebenarnya di pesawat. Saya di atas pesawat aja bisa wudhu kok. Ya jangan bikin banjir airnya ya. Wudhunya pakai 3 kali, nggak usah sekali-sekali aja. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, kepala kan diusap doang, habis itu kaki gitu kan, sekali-sekali airnya harus ngalir. Kalau kayak gitu doang mah kita nggak dicari sama pramugari. Tapi kalau sampai jebar-jebur dalam kamar mandi, iya nih gedor sama pramugari, air kemana-mana di bawah, ya Allah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, usahakan untuk tetap punya wudhu. Kemudian sholatlah, usahakan juga menghadap ke arah kiblat. Kalau kemudian tidak memungkinkan, kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, maka itu nanti harus kita qodho kembali. Tapi kalau syaratnya sudah terpenuhi, hanya rukunnya saja yang memang kita kerjakan ala kadar sesuai dengan keadaan, gitu ya. Nah itu maka tidak wajib di qodho. Jelas? Jelas. Assalamualaikum wahai ustazah yang selalu dijaga Allah, amin. Ustazah, bagaimana dengan jika kita sendiri yang terang-terangan menyebutkan aib kita atau kekurangan kita kepada pihak lelaki saat kita dilamar lelaki tersebut? Syukron Ustazati. Ya nggak apa-apa. Cuman masalahnya dia tetap mau apa enggak sama kamu, ya itu urusan lain. Ya kan begitu ya? Kata suaminya, kamu adalah awal-awal kawin, sebelum kawin, kamu adalah harta saya yang paling berharga. Pas udah kawin beneran gak punya apa-apa. Katanya yang laki-laki, kan saya udah bilang kamu adalah harta saya yang paling berharga. Saya emang gak punya apa-apa selain kamu. Dah, tidak. Assalamualaikum Ustazah Alimah, semoga saya mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT. Amin. Ustazah tadi bilang ada orang yang hobi utang. Itu obatnya apa ya Ustazah? Jangan utang. Bu, saya sampaikan sama kamu bolak-balik.
Saya sampaikan kepadamu berulang-ulang kali. Nih ya, berapapun banyaknya harta yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidup. Tapi seberapapun sedikitnya yang kamu punya akan cukup kalau hanya untuk membiayai biaya hidup. Kalau cuman untuk membiayai hidupmu, Bu, seberapapun hartamu pasti bakalan cukup. Betul nggak, Bu? Kita ini nggak perlu banyak kok, iya kan? Ibu-ibu seribu sekalian, kerudungan dari yang harganya 7.500 ada, Bu, sampai yang 750.000 juga ada. Ibu tinggal milih, ya kan begitu? Halo? Ibu-ibu seribu sekalian saya muliakan, baju, Bu, dari yang harganya 50.000, ya nggak? Sampai yang harganya 5 juta, 50 juta juga ada, Bu. Tinggal ibu mau pilih yang mana, kan begitu ya? Baju, Bu, punya 5 cukup, punya 50 iya, punya 5 juga udah cukup, ibu-ibu saudara sekalian. Jadi ibu-ibu saudara sekalian, kalau untuk membiayai biaya hidupmu, berapapun yang kamu punya cukup. Suami mau ngasih berapa cukup, cukup ibu-ibu saudara sekalian. Kalau cuman buat bikin makan sampai kenyang, nasi sama tempe misalnya begitu ya, cukup ibu-ibu saudara sekalian. Nasi sama telur gitu cukup ibu-ibu saudara sekalian. Tapi Bu, kalau mau biayain gaya hidup, mau orang punya duit 500 juta setiap bulan kagak bakalan cukup. Bener gak? Nah, harga satu tas aja ada yang sampai 500 juta. Maka kalau mau buat biayain gaya hidup gak bakalan cukup. Maka ibu-ibu saudariku sekalian, harta yang paling berharga yang kita punya adalah sifat qanaah. Kanzul la yafna, simpenan yang gak akan pernah ada habis-habisnya. Disyukuri yang ada, disyukuri yang ada, nggak usah nyari yang nggak ada, apalagi sampai ngutang-ngutang. Ya Bu, Bu, iya. Makanya saya sih nggak terlalu setuju juga tuh kalau ada perayaan-perayaan Maulid pakai seragaman, beli seragamannya tahun lalu belum lunas, yang sekarang lebih mesti cicilan lagi. Nggak usah, ibu bilang aja minta maaf Ustazah, kata Ustazah Halimah saya nggak boleh beli seragaman. Assalamualaikum Ustazah, waktunya sholat isyraq berapa lama ya? Ada khilaf di antara ulama. Kebanyakan pendapat mereka sampai dengan sepertiga waktu siang. Seberapa sepertiga waktu siang? Yaitu waktu paling afdol untuk mengerjakan sholat duha. Jam berapa itu? Kalau duhurnya jam 12 berarti dia jam 9 sepertiganya. Nih ya, ibu-ibu sekalian, coba kita hitung sepertiga. Maghrib jam berapa? 6. Asar jam berapa? 3. Ibu-ibu sekalian, duhur jam berapa? 12. Itu kan per 3 jam. Dari 12 ke 3 ke 6. Yang gak ada sholat yang di jam 9. Itu namanya sepertiga siang. Ya, di jam 9 gak ada sholatnya. Paling afdol kamu letakkan sholat duhamu jam 9 pagi. Paling afdol waktunya sholat duha jam 9 pagi. Tapi kalau kita udah keluar rumah jam 9, maka ya jangan dikerjain jam 9, repot kan. Biasanya kan kita bisa ngerjainnya pagi tuh, yaudah kerjain duhanya pagi. Nah kalau masalah waktu sholat isyraq itu dikerjainnya awal kali terbit matahari tuh 15-16 menit kemudian. Nah itu awal waktunya masuk sholat isyraq. Ibu-ibu sekalian, liatin ada waktu tulu, ada waktu isyraq di waktunya sholat di kalender atau di Muslim Pro. Bu, jangan pakai smartphone tapi orangnya nggak smart. Ya Bu ya, ibu-ibu sekalian, pakai smartphone tuh jangan buat aplikasi yang nggak penting Bu. Tuh ada Muslim Pro, penting. Ibu-ibu sekalian, update. Ibu-ibu bilang sama anaknya, nak pasangin dong nak, beliin mama aplikasi Muslim Pro. Gratis ya Bu ya. Ibu tinggal bilang aja sama anak-anaknya, Bu nak pasangin nak Muslim Pro. Apaan tuh mah? Pokoknya Ustazah Halimah bilang ada Muslim Pro gitu. Cariin tuh di cari di warung. Pasangin nih ibu sekalian. Ada waktunya sholat. Nah di antara waktu sholat tersebut ada
waktu habisnya sholat subuh. Kapan? Terbitnya matahari. Namanya waktu syuruk atau waktu tuluk disebutnya. Syuruk biasanya Bu ya. Nah, tambahkan dari waktu itu 16 menit, itulah masuknya waktu sholat isyraq. Dan itu pula lah masuknya waktu duha. Akan tetapi kalau waktu sholat isyraq ibu kerjakan saat itu lebih bagus, gitu ya. Tapi kalau sholat duha ibu bagusnya kerjain jam 9. Kalau nggak jam 9 deket-deket itu dah, ya deket-deket itu gitu. Sebelum jam 9 tapi deket-deket jam 9. Assalamualaikum Ustazah. Waktu sholat duha berapa? Itu ya. Waktu sholat isyraq kapan berhentinya? Ketika jam 9 itu tadi. Waktu isyraqnya habis. Tapi waktu duhanya malah yang paling afdol. Kapan berhentinya waktu duha? Saat adzan duhur. Masuk waktu duhur, berhenti pula lah waktunya sholat duha. Tapi jangan mepetin waktu duha sekitar 5, 10 atau seperempat jam dari waktu duhur. Khawatir termasuk waktu istiwa, yaitu waktu matahari tepat berada di atas kepala, dan itu hukumnya haram mengerjakan sholat. Jadi kalau ibu-ibu liatin waktu duhur jam 12 misalnya itu ya, jangan kerjakan sholat duha jam 12 kurang seperempat, kurang 10, kurang 5, jangan gitu ya. Akan tetapi kerjakan, kalau masih setengah 12 masih nggak apa-apa, jam 11 apalagi masih nggak apa-apa gitu ya. Kenapa gitu? Karena Bu, saya belajar ilmu falak. Waktu-waktu yang ibu-ibu dikasih tahu tuh waktu-waktunya sholat itu untuk duhur, asar sama isya, nggak persis masuk waktu langsung adzan, nggak. Tapi udah masuk waktu biasanya 5 sampai 10 menit baru adzan. Jadi yang ditulis-tulis itu sudah masuk waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Kecuali untuk maghrib sama subuh itu pas. Jadi pas masuk waktu, pas jamnya ditulisin jam segitu. Kenapa gitu? Karena kan subuh terkaitnya sama puasa. Kalau misalnya nggak langsung adzan, khawatirnya orang masih makan padahal udah subuh. Tapi kalau duhur sama asar sama isya itu memang mereka mundurin sekitar 5 sampai 10 menit dari waktu yang sesungguhnya, agar membuat orang pasti masuk waktunya. Mereka biar pasti sama urusan masuk waktunya, jelas Bu. Nah, waktu istiwa itu beberapa menit sebelum waktunya sholat duhur. Jadi kalau kemudian kita perkirakan waktunya sholat duhur yang ditulisnya jam 12.00, berarti tuh kira-kiranya padahal sudah masuk waktu sekitar jam 12 kurang 5 atau 10 menit. Nah, waktu istiwanya, waktu pas matahari tepat berada di atas kepala yang kita makruh sholat apapun di sana, itu sekitar 2 menit, 3 menit sebelum waktu tersebut. Karenanya kemudian jangan sholat duha sekitar seperempat jam sebelum masuknya waktu duhur. Assalamualaikum Ustazah, apakah seorang perempuan jika dalam perjalanan jauh luar kota harus ditemani oleh mahramnya? Bagaimana jika perempuan tersebut hanya ditemani oleh anaknya yang belum balik? Apakah diperbolehkan? Ibu-ibu, jadi hukumnya gini, perempuan nggak boleh jalan sendirian, dia harus jalan sama mahramnya. Siapakah yang cukup jadi mahram? Nah, ini ada perbedaan banyak ulama. Pendapat yang paling berat, pendapat yang paling hati-hati, seorang perempuan hanya boleh pergi keluar kota, ya Bu ya, pergi keluar kota yang jarak jamak 82 km atau lebih, itu apabila dia ditemani oleh salah satu dari mahram-mahramnya, bapaknya, suaminya, anaknya, saudara, abang, adiknya, gitu kan ya, ponakannya, paman atau paman-pamannya, saudara bapak ataupun saudara ibu. Itu saja. Itu pendapat yang paling hati-hatinya. Pendapat yang paling hati-hati. Pendapat yang kedua hati-hati, boleh kamu pergi bersama dengan rombongan yang salah satunya ada mahramnya. Dan itu yang banyak diambil sama para ulama-ulama yang sangat berhati-hati juga. Waktu saya mendampingi Habib Umar bin Hafid, mendampingi Hubah Banurnya pergi sama Habib Umar. Saya nggak ditanyain mahram tuh sama Habib, sama Hubah, gitu ya. Nggak ada Hubah nanya, Lima kamu mahramnya siapa nih, gitu kan? Kamu harus bawa mahram juga, nggak ada. Saya cukup dengan mahramnya Hubah.
Gitu, maksudnya ubabahnya karena udah bawa mahram, jadi udah cukup. Jelas Bu? Jelas ya Bu ya. Itu pendapat kedua yang sangat berhati-hati. Jadi yang atas nih sangat berhati-hati sekali. Yang bawahnya lagi sangat berhati-hati. Yang bawahnya lagi ibu-ibu sekalian juga pendapat yang hati-hati, tapi nggak sangat, tapi hati-hati. Perempuan nggak boleh berjalan sendirian, dia harus bersama dengan mahram, begitu ya. Akan tetapi perempuan-perempuan cukup buat jadi mahram asalkan mereka berjumlah paling tidak 3 orang atau lebih. Jadi kalau kita ikut rombongan, ibu ya, di rombongan tersebut ada perempuan-perempuan dewasa ziarah bersama-sama, misalnya perempuan semua, 4 orang, 5 orang, 6 orang, nggak apa-apa, nggak masalah. Berangkat nih mau ke Solo nih, rombongan 4 orang, 5 orang, nggak apa-apa, gitu ya, nggak pakai mahram, nggak apa-apa, asalkan mahramnya tersebut perempuan-perempuan dewasa yang berjumlah 3 atau lebih. Jelas? Itu juga pendapat yang hati-hati Bu. Ibu-ibu sekalian, itu juga sudah termasuk pendapat yang berhati-hati. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, dengan syarat yang jadi mahramnya bukan anak kecil-kecil. Kalau yang dibawa anak PAUD semuanya, nggak bisa, nggak cukup jadi mahram. Jelas? Ya, itu pendapat yang ketiga. Ibu-ibu, pendapat yang bawahnya lagi, boleh jadi mahram 1 orang perempuan dengan syarat perempuan tersebut perempuan yang sudah balik, perempuan dewasa, atau laki-laki yang belum balik sekalipun, gitu ya. Asalkan dia sudah tamyiz sudah ngerti gitu, udah umur 9 tahun, kalau dia ada apa-apa bisa telepon sama ayahnya, nggak apa-apa gitu. Marhaban bil walidain, marhaban bisalatil marhaban. Alhamdulillah, tinggal 1 pertanyaan, habis adzan kita jawab. Fatihah ya Kak. Nggak usah ada yang kirim pertanyaan lagi ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah
آت سيدنا محمد وسيلة وفضيلة والشرف والدرجة العليا برفيعه وبعد المقام المحمود الذي يؤدى إنك لم تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Pertanyaan terakhir, Assalamualaikum Ustazah, benarkah anak hasil berzina maka dia akan berzina kembali seperti orang tuanya? Astagfirullah. Enggak ada Bu ya kayak gitu ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la taziru waziratan wizra ukhra. Enggak ada orang nanggung dosanya orang lain. Enggak ada anak nanggung dosanya orang tua. Yang zina orang tuanya, anaknya kalau benar kullu mauludin yulad ala fitrah. Semua anak dilahirkan dengan fitrah, dengan fitratul Islam, dengan insyaallah jauh dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi didik yang benar, doain yang benar, mudah-mudahan jangan sampai anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang kena efek, kena bias, kena imbas dari kejahilan orang tuanya, dari kehilafan orang tuanya. Gitu ya. Baik, ibu-ibu saudara sekalian saya muliakan, ada beberapa permintaan Fatihah. Assalamualaikum Ustaz, mau dibacakan Fatihah untuk kakek atau ayah mertuanya mama yang semalam meninggal dunia bernama Haji Nahrawi bin Abdillah, dari teman saya Riri. Kemudian ada juga Ustazah mohon Fatihah untuk adik saya Syifa binti Haji Muhammad Zarkasi, anak ketiga dari Umi Firdaus Hanim. Ya, dari Hanim ya. Kita doakan mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah SWT jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan yang ditinggalkan mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kesabaran dan ketabahan dalam menjalani ujiannya insyaallah buat keluarga besar dari Umi Firdaus Hanin. Kemudian Ustazah mohon doa kesembuhan untuk Aminah binti Hasan Al-Jufri, doa dan anaknya Abdullah bin Fahmi Al-Haddad yang keduanya sedang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan sehat semuanya insyaallah. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya buat ayahnya Putri Amalia almarhum Bapak Amin bin Junaid, dan juga buat umi mertuanya Kak Gina almarhumah Umi Syarifah Fadlun binti Alwi Al-Haddad. Ustazah yang manis dirahmati Allah, tolong doanya Ustazah, teman saya yang biasa taklim di Ahbabuz Zahra ini namanya Mbak Devi sedang merawat ibunya yang keadaan sakit tumor, semoga diangkat penyakitnya Ustazah, mohon doanya. Assalamualaikum Ustazah, mohon Fatihahnya buat almarhum keponakan saya Adi Pratama bin Jumadi yang hari ini tepat setahun, semoga dibahagiakan dalam alam kuburnya. Terima kasih. Kita bacakan untuk yang meninggal dunia, annallaha yaghfir lahum warhamhum wa bashshirhum birahmatil maghfirah wa askinhumul jannah bi rahmatihi syai'ul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah untuk yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan semuanya insyaallah. La hadiyya bi kulli salihah jami'an syamilah min hadratin Nabi Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian kita baca Fatihah juga sekali lagi. Ini adalah dalam hari-hari rauhah dari Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi alaihi ridwanullah. Beliau adalah penulis kitab Maulid Simtud Durar yang biasa kita baca maulidnya ya. Kita bacakan Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan baik yang akan hadir ke Solo ataupun yang tidak hadir haul Solo, mudah-mudahan semuanya sama-sama dapat keberkahan dari beliau, semuanya dapat apa yang Allah SWT turunkan kepada beliau insyaallah. Mudah-mudahan semuanya diakui sebagai murid beliau insyaallah, karena kita juga selalu membaca kitab-kitab Maulid Simtud Durar, dapat keberkahan semuanya insyaallah dari beliau. Anallahu yaghfir lahum yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kita akhiri majelis kita dengan baca doa seperti biasanya. Rabbana anfa'na bima